Months I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. You're never going to get them solved. Some were going for 31 years, 2 of them, 31, think of it, 31 years. One was 36 years. One was 28 years. I ended 7 wars. And in all cases, they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. It included all of them. No president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that. And I did it in just 7 months. It's never happened before. There's never been anything like that. I'm very honored to have done it. It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing. Ya, dalam pidato Presiden Prabowo Subianto mengguncang sidang umum PBB di Amerika Serikat, pemirsa, dengan lantang Presiden Prabowo mendukung kemerdekaan Palestina. No one country can bully the whole community of the human family. Presiden Prabowo berapi-api menyampaikan pidatonya di sidang umum PBB. Dengan lantang dan sambil menggebrak meja, Presiden menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa menindas komunitas umat manusia. Prabowo juga menyuarakan perdamaian dunia dan mengingatkan kekerasan bukanlah solusi. To choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. Pidato Presiden di mimbar PBB mendapatkan respon positif dari kepala negara yang hadir. Bahkan dipuji secara langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. And you too, my friend. Great speech. You did a great job. Pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Suara lantang Presiden Prabowo dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina menggetarkan kepala negara yang hadir di sidang umum PBB. Pidato Presiden menjadi salah satu momen bersejarah karena mendapat giliran pidato di hari pertama dengan urutan ketiga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pidato Presiden Prabowo Subianto memberi pesan bagi negara-negara PBB untuk bertindak menciptakan perdamaian di berbagai wilayah termasuk Gaza. Bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji pidato Presiden Prabowo yang berapi-api dalam sidang umum ke-80 PBB. Untuk membahas pidato Presiden Prabowo sudah hadir bersama kami dalam sambungan Zoom Waketum DPP Partai Perindo Andi Yuslim Patawari dan hadir pula pakar hubungan internasional Profesor Aryawan Gunadi. Kami juga sudah mengundang Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, tapi sayang masih belum bisa memberikan respon hingga sekarang. Saya sapa narasumber istimewa saya. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak semua, apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas. Kabar baik, Pak Yudi. Terima kasih banyak ya, Bapak-Bapak sudah bersedia. Saya ke Pak Andi dulu nih. Pak Andi, kalau tadi Trump bilang terkesan dengan speech, dengan pidato Pak Prabowo. Pak Andi, terkesan nggak, Pak? Baik, sama dengan kita sebagai anak bangsa. Sejatinya Bapak Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan dirinya sebagai pemimpin bangsa
kalau kita kembali ke alinea pertama Undang-Undang Dasar 45 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kemudian di situ berbicara tentang kemerdekaan, tentang kemanusiaan. Inilah sebenarnya jati diri bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia memberikan pesan melalui presiden kita dengan gagah berani, dengan lantang, bahwa perdamaian itu penting untuk persatuan bangsa-bangsa. Kami sangat terkesan, dan saya pikir itu penting karena mengingat adanya intervensi dari negara besar, negara maju kepada negara yang lemah, sehingga ini Indonesia mengingatkan, dan ini momentum yang sangat baik. Penampilan Bapak Presiden kita menggunakan peci atau songko itu adalah simbol bagaimana dulu Soekarno pernah tampil di PBB dengan lantang menyuarakan hal yang sama tentang perdamaian. Pak Andi, Presiden menekankan kemerdekaan Palestina dalam pidatonya. Bagaimana sebenarnya peran Indonesia di bawah komando Presiden Prabowo yang langsung berujar menekankan ketegasan bahwa Palestina harus merdeka? Kita melihat bahwa yang terjadi di Palestina adalah pelanggaran hak asasi manusia itu terlihat di depan mata. Bagaimana korban berjatuhan setiap hari, kemudian adanya intimidasi, kehilangan hak-hak kita, hak-hak korban sebagai manusia. Tentu dengan teriakan statement Presiden kita, mengingat Palestina adalah negara Muslim dan Indonesia adalah negara Muslim yang terbaik juga di dunia, maka di sini ada perjuangan persamaan hak, bukan hanya persoalan agama, tapi ini adalah persaudaraan kemanusiaan. Saya pikir Bapak Presiden berpikir bahwa kita boleh berbeda, tapi kita adalah saudara dalam kemanusiaan. Inilah yang digaungkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pak Andi, beberapa kali Presiden juga mengemukakan tentang usulan two-state solution. Ini apa yang bisa kita maknai dengan pesan yang disampaikan Presiden tentang two-state solution ini antara Israel dan Palestina? Karena juga masih menjadi pro kontra di masyarakat. Yang penting menurut saya bahwa itu harus ada pengakuan, harus ada legitimasi. Secara de facto sebenarnya dari jumlah negara yang hadir, kalau tidak salah 150 sekian itu negara sudah menyatakan mengakui kemerdekaan Palestina dari negara yang tergabung di PBB. Jadi ini persoalan kedaulatan. Indonesia melalui Bapak Presiden Prabowo Subianto menegaskan tentang itu bahwa Palestina harus berdaulat dan Palestina harus merdeka. Ini persoalan pengakuan, sehingga hak-hak yang lain harus terpenuhi. Baik, Pak Aryawan, Prof. Aryawan, dengan apa yang disampaikan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto, dan juga ada pengakuan dari Donald Trump bahwa itu adalah sebuah speech yang luar biasa, yang sangat baik, kerja bagus, good job kata Trump ya. Tapi dengan apa yang disampaikan, apakah ini memberikan pesan penting dalam pidato Presiden Prabowo, posisi Indonesia di mata dunia? Prof. Aryawan. Iya, terima kasih Pak Yudi. Tadi saya menyambung Pak Dr. Andi ya. Artinya memang saya 2 bulan lalu juga di General Assembly di UN New York. Jadi saya tahu persis situasi ketika di sana, apalagi Pak Presiden kan mendapat giliran yang ketiga ya. Setelah Presiden Brazil, Trump, lalu Pak Prabowo. Jadi ada beberapa poin yang bisa di-highlight dari speech dari Pak Prabowo. Yang pertama adalah masalah equality. Jadi Prabowo menyampaikan meski ras dan agama berbeda, tetapi dunia masih satu keluarga sebagai manusia. Karena human being itu menjadi sesuatu yang penting. Lalu dia menyinggung tuh Deklarasi Amerika Serikat sampai Universal Declaration 1948, di mana deklarasi HAM ini menjadi ujung tombak dari perdamaian dan keamanan dunia yang seharusnya dilakukan oleh United Nations. Lalu kedua, cerita pengalaman Indonesia ketika dijajah sampai adanya bencana, tantangan seperti kebencian, rasisme, dan apartheid, sampai Indonesia ketika pengalaman dijajah kolonial dan sebagainya. Lalu sampai kepada isu Palestina yang tadi sudah disinggung oleh Mas Yudi mengenai two-state solution. Jadi ini yang memang menjadi krusial. Kenapa? Karena mendukung kemerdekaan Palestina adalah salah satu poin yang krusial dari pidato Presiden. Di samping juga beliau menghargai apabila
Israel juga perlu mendapatkan aspek justice atau keadilan dari pengakuan dunia. Lalu masuk beliau kepada isu-isu mengenai ekonomi, swasembada beras, lalu juga isu-isu mengenai bagaimana beliau Indonesia harus membangun Great Wall atau Giant Wall untuk mendukung energi terbarukan sampai dengan isu-isu lainnya yang kemarin dibahas oleh Pak Presiden Prabowo. Prof. Aryawan, kita ke poin yang tadi Prof. Aryawan sampaikan tentang soal perdamaian dunia utamanya di Gaza, Palestina. Pertanyaannya, seberapa kuat pesan ini mempengaruhi para pemimpin dunia, Prof? Iya, solusi state solution ini kan adalah satu kerangka internasional yang sebetulnya dipakai untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Ya tentu dengan adanya two-state solution ini kan harus ada respectful ya, saling menghormati antar negara, saling mengakui sovereignty, kedaulatan masing-masing. Jadi Indonesia itu colornya lebih clear nih kalau sekarang. Kenapa? Karena kita ingin mendukung Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina. Ingin Palestina itu merdeka, tetapi di lain sisi kita juga harus mengakui dan menjamin keselamatan daripada Israel. Jadi ini satu-satu win-win solution di mana tetap Indonesia, karena kita politik luar negerinya adalah bebas dan aktif, ya kan. Kalau kita ingin mencapai perdamaian sejati, perdamaian tanpa kebencian dan kecurigaan, ya beliau mendukung dengan adanya solusi two-state solution. Jadi beliau menekankan awal dengan membawa bagaimana penderitaan masyarakat di level bawah dengan adanya konflik di Gaza, sampai kepada isu-isu yang tadi. Nah ini yang menurut saya perlu di-underline dan digaris bawah bahwa Indonesia mendukung di satu sisi, tetapi juga harus ada aspek justice atau keadilan yang harus diberikan oleh dua negara tersebut. Presiden Prabowo menyinggung mengenai two-state solution itu. Lantas setelah beliau menyampaikan hal tersebut, apakah itu akan merubah pandangan negara-negara lain terhadap negara kita, Prof? Iya, kalau saya lihat kan sebelumnya Pak Presiden itu kan bermain di area internasional, bermain dalam tanda kutip. Indonesia bukan hanya ingin menjadi bridge builder, tetapi dengan kita menjadi membership di BRICS, kita juga punya relasi yang sangat baik nih dengan Rusia, India, China, South Africa. Lalu juga kita di lain sisi juga harus membina hubungan yang baik dengan negara-negara G7, G20, dengan negara Barat. Tadi juga kalau ditanya apakah ada punya sesuatu yang akan berbeda hubungan kita dengan Amerika misalnya. Tapi kan kita bisa lihat Pak Presiden Trump memuji pidato Prabowo di dalam rapat yang tadi kan. Artinya peran Pak Presiden ketika tampil perform di dalam panggung dunia tadi di-acknowledge, diakui oleh Pak Donald Trump, Presiden Donald Trump, bahwa ini adalah sesuatu yang baik dan ini adalah great speech, dia bilang. Nah ini yang menurut saya tidak perlu khawatir dengan hubungan berbagai negara. Yang penting Indonesia tetap stance politik luar negerinya adalah politik luar negeri yang bebas aktif, tetapi kita tetap harus berimbang. Artinya baik dengan Barat dan Timur. Dan bahkan kita yang paling penting kan misinya kan adalah perdamaian. Di pidato Presiden itu kita yang di-highlight, Pak Prabowo mengungkapkan Indonesia bisa mengirim pasukan perdamaian. Dan Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian PBB, Mas Yuda. Dan kalau kita lihat Dewan Keamanan dan Majelis ini kan memutuskan bahwa kita siap untuk mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk bisa mengamankan perdamaian di Gaza atau di tempat lain. Di Sudan, beliau sebut di Ukraine, di Libya, dan dimanapun untuk itu. Saya rasa ini positif, yang sangat positif ya. Saya sepakat dengan Pak Dr. Andi tadi. Gitu. Pak Andi, ketika ini disampaikan dalam majelis PBB, presiden-presiden banyak negara menyampaikan masukannya dan pandangannya, kemudian juga menunggu apakah solusi ini akan diterima atau tidak tentang two-state solution. Di saat yang bersamaan, ketika sedang diproses, di Gaza sendiri pun ini masih ada serangan dari Zionis begitu yang disampaikan, hingga banyak sekali korban jiwa yang masih terjadi di sana. Lantas dengan situasi seperti ini, apakah tetap masih efektif dengan apa yang disampaikan Presiden Prabowo? Ya, saya pikir tetap efektif, karena yang namanya perjuangan itu ada diplomasi, ada perang udara. Kalau kita berbicara tentang pendekatan untuk perang, kemudian strategi untuk menang, itu caranya banyak. Walaupun terjadi perang darat, terjadi intervensi, mungkin negara
yang menyerang semakin memaksimalkan gerakannya. Tapi ini satu pesan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo di sidang PBB itu memberi respon. Kalau kita melihat reaksi dari negara-negara lain, kita akan melihat ke depannya bahwa seberapa banyak negara yang mendukung perdamaian ini untuk pemberian aksi ataupun kontribusi dari negara-negara lain akan ada forum-forum yang lain. Tidak berhenti di sini. Dan kita berharap bahwa Indonesia tetap menjadi negara yang bebas aktif dan menyuarakan tentang perdamaian. Karena itu adalah amanat undang-undang. Saya pikir ini perlu kita dukung sebagai anak bangsa yang mengharapkan perdamaian di kedua negara. Kita semua sepakat ada perdamaian dan kita juga tidak ingin ada korban lagi, begitu Pak Andi ya. Saya ke Pak Prof. Aryawan kembali. Prof, yang menarik juga Presiden Donald Trump ini berulang kali membanggakan Amerika Serikat. Dan tak jarang dia menyindir PBB yang dengan gamblang loh, dia dengan statementnya Amerika lebih banyak berperan dalam menyelesaikan persoalan perang, tapi tidak ada PBB di sana, PBB tidak banyak terlibat. Apa maknanya nih, Prof? Iya, bahkan yang perlu di-underline memang Pak Presiden Trump itu kan bahwa yang bersangkutan memang berhak untuk receive Nobel Prize gitu kan ya. Nah itu jadi ini artinya memang kalau kita lihat kan karakter Trump ini kan very confidence, sangat confidence. Memang beliau itu smart dalam artian menguasai persoalan dan berani dalam mengemukakan pendapat. Artinya memang kalau kita melihat Trump itu karena dia backgroundnya juga sebagai entrepreneur, kita harus melihat secara menyeluruh dari pandangannya Presiden Trump. Jadi memang beliau itu kan kalau kita lihat ingin sedikit dalam tanda kutip menyindir PBB atau United Nations bahwa jangan cuman kami yang bergerak Amerika, tetapi UN yang memiliki banyak lembaga instansi yang ada di dalamnya itu juga harus bergerak sehingga mempermudah tercapainya perdamaian dan keamanan dunia. Makanya Pak Presiden Trump itu kan juga menyampaikan ada 7 perang yang setidaknya dia sudah akhiri gitu kan. Dan sejak di zaman Trump itu ekonomi berubah, harga bensin turun dan sebagainya. Itulah Presiden Trump dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Memang ini agak berbeda stylenya dengan Pak Prabowo yang tidak menyerang banyak pihak. Beliau fokus saja kepada isu-isunya yaitu perdamaian dan keamanan dunia, fokus kepada bagaimana perang itu menggugah hati semua pihak untuk ayo sama-sama untuk bisa kita menyelesaikan konflik ini. Artinya mudah-mudahan di sini saya lihat antara Presiden Trump dengan Prabowo memiliki satu kesamaan. Yang penting kan point of view-nya sama, bahwa mereka ingin end it atau mengakhiri perang. Sama seperti Rusia dengan Ukraina, Israel, Palestina di Gaza, dan mungkin banyak hal yang lain. Dan yang disinggung tuh bukan hanya ini aja sebetulnya. Jadi mengenai net zero emission, mengenai krisis energi, krisis iklim, dan bagaimana ini bisa diselesaikan semua. Ada isu-isu lainnya, lingkungan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Ada paling tidak saya catat 8-10 isu yang menjadi isu besar di dunia, terutama krisis iklim. Ini yang perlu kita perhatikan dan saya rasa perlu diatensi oleh semua banyak negara. Demikian Pak Ida. Sindiran Trump ini bukan karena teleprompter mati atau eskalator mati ya, Prof ya? Itu poin awal. Poin awal beliau menyindir itu juga. Gara-gara itu jadi disindir ya. Baik, semoga ke depan setelah PBB ini, Majelis PBB ini bisa perdamaian lebih terbuka, solusi terbaik makin diberikan dan semua perdamaian dunia juga semakin terwujud. Terima kasih banyak Prof dan juga Pak Andi sudah bergabung. Nanti kita izin bisa berdialog kembali ya. Selamat malam. Terima kasih Pak Yuda.